Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Walhamdulillah, segenap puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur dengan sebab begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan dengan sebab nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita pun bisa menunaikan kewajiban, menunaikan ibadah, menunaikan ketaatan dan berbagai amalan soleh lainnya. Maka sepantasnya bila kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menukilkan hadis yang berasal dari sahabat yang mulia. Hadis ini terdapat di dalam Sahih Muslim. Sahabat yang mulia yaitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, yang ia menyatakan, ia bercerita, bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dzata yaumin. Kami tengah duduk di sisi atau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada satu hari. Idh tala'a alaina rajulun. Tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang laki-laki. Syadidus bayadith thiyab. Laki-laki tersebut mengenakan pakaian yang putih bersih, putih cemerlang. Syadidus sawadis sya'ri, dan berpenampilan dengan rambut yang hitam legam. La yura alaihi atharus safar, tidak tampak pada diri laki-laki tersebut tanda-tanda kalau ia telah melakukan perjalanan atau safar. Wala ya'rifuhu minna ahadun, ya. Dan dari kami tidak seorang pun yang mengetahui
mengenal siapa laki-laki tersebut. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hingga kemudian laki-laki itu duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Kemudian laki-laki itu menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi, dan laki-laki itu meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Wa qala, laki-laki itu kemudian bertanya, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahukan kepadaku, kabarkan kepadaku, beri penjelasan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, al-Islamu, Islam itu, antashhada, engkau bersyahadat, melakukan persaksian, an la ilaha illallah, bahwasannya tidak ada ilah yang berhak diibadahi, yang berhak disembah, illallah, kecuali hanya Allah saja. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, engkau tegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakah, engkau tunaikan zakat. Wa tasumar ramadhana, engkau menunaikan puasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita, dan engkau berhaji. In istata'ta ilaihi sabila, ya, sesuai dengan apabila engkau mampu menempuh perjalanannya, sesuai dengan kemampuanmu dalam menempuh perjalanan pergi haji. Qala, laki-laki itu berkata, shadaqta, engkau benar, engkau telah benar menjawab itu. Qala, kemudian Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, fa'ajibna lahu, ya, maka kami pun terheran, ya, merasa takjub, merasa heran dengan laki-laki itu. Yas'aluhu, dia yang bertanya, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yusaddiquh, dan ia pula yang membenarkannya. Ya. Sampai di sini saya penggal karena berikutnya tentang masalah keimanan, tentang masalah ihsan, tentang masalah tanda-tanda hari kiamat tidak akan masuk dalam pembahasan siang hari ini. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menyebutkan, ya, hadzal haditsu haditsun azimun. Hadis ini yang kita atau ma'ruf dikenal dengan hadis Jibril, ya. Kenapa disebut juga dengan hadis Jibril? Karena hadis ini mengungkap tentang apa yang diperbuat oleh malaikat Jibril, ya, memberikan pelajaran agama, ya, memberikan pelajaran agama kepada yang hadir di tempat tersebut, ya. Karena di situ pun ada para sahabat yang lainnya, ya. Di situ pun ada para sahabat yang lainnya. Jadi kita bisa melihat bagaimana dari hadis ini untuk mengajari seseorang bisa melalui proses dialog,
Ya, satu orang berdialog dengan satu orang yang lain, kemudian yang lainnya memperhatikan. Nah, jadi kalau kita seorang guru, seorang pengajar bertanya kepada satu murid, bukan dicari murid itu bisa menjawab. Kalau bisa menjawab benar, alhamdulillah. Kalaupun tidak bisa menjawab dengan benar, tidak jadi masalah. Sebab apa? Yang menjadi target tujuan diajukannya pertanyaan kepada satu murid, maksudnya adalah supaya yang lain mendapatkan faidah. Ya, kalau misalnya murid itu menjawab benar, yang lain mendapatkan faidah. Oh, jawabannya itu toh. Nah, kalau murid itu tidak bisa menjawab dengan benar, nanti akan diberitahu oleh gurunya atau mungkin dilemparkan ke murid yang lainnya. Barangkali ada di antara mereka yang bisa menjawabnya. Nah, sehingga dengan mengajukan pertanyaan seperti itu memancing seseorang atau memancing semua yang ada di dalam ruangan kelas itu untuk memperhatikan jawaban apa yang benar, jawaban apa yang akan diberikan oleh orang yang ditanya. Jadi targetnya bukan seseorang itu memberikan jawaban benar atau tidak, tetapi akan memberikan faedah. Itu target besarnya. Sehingga kalaupun murid-muridnya misalnya seluruhnya tidak bisa memberikan jawaban, kemudian jawaban itu disampaikan oleh gurunya, ya, maka itulah sebenarnya target pembelajaran, yaitu memberikan pengetahuan, memberikan ilmu melalui proses yang bersifat dialogis, Nah, sehingga dengan demikian proses pembelajaran itu tidak monoton. Jadi memanage kelas itu kan berbagai macam cara. Di antaranya dengan sebelum memulai pelajaran baru, guru melontarkan pertanyaan atau soal dari pelajaran yang telah diberikan. Misalnya hari ini pelajaran baru. Nah, kemarin sudah belajar pelajaran yang lain. Nah, sebelum memulai pelajaran baru, ajukan dulu pertanyaan 1, 2, 3 pertanyaan dari pelajaran yang kemarin dipelajari. Fungsinya apa? Fungsinya untuk murojaah. Fungsinya apa? Fungsinya untuk agar anak mengenal ataupun mengingat pelajaran yang telah lalu. Ya, syukur kalau misalnya pelajaran yang akan diajarkan itu bersambung dengan pelajaran yang kemarin diajarkan. Nah, ini fungsi di antara proses kegiatan belajar mengajar dengan proses dialog. Nah, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita mendapatkan sisi pendalilan. Kita mendapatkan satu proses bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan malaikat Jibril memberikan faedah kepada kita tentang proses belajar mengajar, dengan proses apa yang bersifat dialogis. Nah, proses dialogis ini tidak mesti harus dilaksanakan di kelas. Misalnya satu keluarga sedang makan bersama di ruang makan, kemudian seorang ibu melontarkan pernyataan, misalnya tentang pelajaran apa saja atau tentang pengetahuan apa saja, sambil makan lontarkan pertanyaan, apa yang dimaksud dengan ini misalnya. Nah, semua boleh menjawab, semua boleh memberikan jawaban. Tidak harus jawaban itu benar. Kalaupun benar, walhamdulillah. Kalaupun tidak benar, setidak-tidaknya peserta yang diberi pertanyaan itu sedang diuji keberanian menyampaikan pendapat. Kan penting toh? Menyampaikan pendapat itu penting. Anak-anak kita dilatih untuk bisa menyampaikan pendapat.
sehingga ia tidak dalam keadaan tekanan mental. Bahaya kalau anak-anak kita itu tidak dilatih untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan unek-uneknya, menyampaikan jalan pikirannya, menyampaikan perasaannya, menyampaikan ide-idenya. Ya. Kenapa? Ya karena ditekan terus oleh orang tuanya. Ya. Harus begini, harus begini, harus begini. Ya. Akhirnya jalan pikirannya tersendat, macet. Ya. Naudzubillah. Ya. Sehingga proses kreativitas, proses inisiasi, proses motivasi itu tidak muncul pada diri anak. Itu berbahaya yang seperti itu. Jadi kita harus membimbing anak-anak kita untuk berani mengemukakan pendapat, dan apabila memang menyalahi adab tinggal diberitahu, tinggal diluruskan. Tetapi jangan sampai dimatikan, ya. Jangan sampai dibunuh, ya, perasaan ataupun keinginan untuk menyampaikan pendapatnya. Ya, kalau pendapatnya salah tinggal diluruskan, ya, tinggal diluruskan. Nah, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, ada satu bentuk pelajaran yang sangat besar. Maka Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala menyebutkan hadzal haditsun azimun. Hadis ini hadis yang sangat agung. Bayyana fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arkanal Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis ini tentang rukun-rukun Islam, wa arkanal iman, tentang rukun-rukun iman, wa bayyana fihil ihsan, dan di dalam hadis ini pun menjelaskan tentang apa pengertian dari al-ihsan. Wa bayyana fihi syai'an min alamatis sa'ah, dan menjelaskan pula tentang tanda-tanda, ya, beberapa tanda-tanda dari hari kiamat. Ya. Wa hadzal hadits bayyana ad-dina kullahu, dan hadis ini memberikan penjelasan tentang aspek-aspek agama secara menyeluruh. Kenapa dikatakan secara menyeluruh? Karena di situ menjelaskan tentang arkanul Islam, tentang arkanul iman, tentang ihsan, dan seterusnya. Ya, yang semua itu adalah inti dari ajaran agama. Ya. Nah, kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qauluhu bainama nahnu julusun, ya, inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu perkataan daripada Umar dalam hadis ini, bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad kana sahabah radhiyallahu anhum min adatihim. Nah, termasuk dari kebiasaan para sahabat. Kebiasaan, ya, min adatihim, adat, ya, kebiasaan para sahabat. Nah, ini kebiasaan para sahabat. Apa itu? Annahum yajlisuna ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah sholat subuh misalnya, duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau kita habis sholat subuh, zikir pagi, selesai baca Quran misalnya, terus kemudian duduk-duduk di masjid, ya, berbincang-bincang dengan teman-teman, ya, dengan tetangga masjid dan seterusnya, bincang-bincang, itu memang ada asarnya, ada contoh salafnya. Karena para sahabat dulu begitu, duduk-duduk di masjid, ya. Cuman hati-hati saja kalau antum duduk-duduk di masjid, ya, loudspeaker jangan dikeraskan keluar, ya. Nanti bicara macam-macam, ya, bicara masalah poligami segala macam kedengaran sama orang di rumah. Gitu. Pernah kejadian, ya. Nah, jadi itu adalah adat,
kebiasaan. Jadi ada salafnya, ya, duduk-duduk di masjid. Untuk apa duduk-duduk di masjid? Nah, ini yang penting. Qala yata'allamuna minhu. Duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, para sahabat duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yata'allamuna minhu. Ya. Mereka melakukan satu aktivitas keilmuan, ya, menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Jadi menggali kaweruh, ya, untuk mendapatkan ilmu, ya. Qala wa yastarsyiduna minhu, dan dalam rangka untuk meminta bimbingan, ya, dalam rangka untuk meminta bimbingan. Wa yas'alunahu an umuri dinihim wa dunyahum, dan dalam rangka untuk bertanya perihal perkara-perkara yang terkait dengan dinihim, urusan agama mereka, wa dunyahum, dan urusan keduniaan mereka. Jadi para sahabat duduk bersama Nabi SAW diantaranya untuk mendapatkan ilmu, meminta bimbingan. Kemudian kalau ada pertanyaan, ada masalah-masalah, itu bisa langsung ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa fi jalsatin min jalasatihim, ya, ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhala alaihim rajulun fi suratin ajibatin. Nah, satu ketika, ya, di satu majlis dari min jalasatihim, dari majlis mereka. Berarti duduk bersama itu tidak hanya sekali, dua kali, ya. Rasulullah SAW duduk-duduk bersama para sahabat itu tidak sekali, dua kali, ya. Kenapa? Karena Syekh Shalih Fauzan menyatakan min jalasatihim, dari majlis-majlisnya. Itu kan berarti sering sekali Nabi SAW, ya, duduk bersama para sahabat. Nah, yang duduk ini ada peristiwa, ada laki-laki datang. Ternyata itu adalah malaikat Jibril. Nanti duduk-duduk lagi, ada orang Baduy datang. Ya, dalam hadis kan ada, ya, cerita kisah orang Baduy yang buang air kecil di masjid itu kan. Nah, nanti terus duduk-duduk lagi, ada orang lewat, dan banyak peristiwa Nabi SAW duduk-duduk bersama para sahabat itu banyak kisahnya. Dakhala alaihim rajulun, masuk seorang laki-laki, ya, ke majlis mereka, ya, fi suratin ajibatin, dalam bentuk rupa yang menakjubkan, ya, maksudnya menakjubkan, mengherankan, ya, heran, para sahabat itu heran melihat laki-laki ini datang, ya, yang di dalam hadis dijelaskan dia adalah malaikat Jibril yang menjelma atau berpenampilan sebagai seorang laki-laki. Lam yakunu ya'lufanaha, ya, sementara, ya, keadaan laki-laki itu tidak dikenal oleh para sahabat, ya. Kama qala, sebagaimana di dalam hadis disebutkan, idz tala'a alaina rajulun syadidun bayadits thiyabi syadidun sawadis sya'ri la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, idz tala'a, tiba-tiba muncul, alaina, di hadapan kami, ya, yaitu rajulun, seorang laki-laki, syadidun bayadits thiyab, yang mengenakan baju putih bersih, ya, yang mengenakan baju putih bersih, ya. Jadi kalau putih bersih itu menunjukkan apa? Menunjukkan orang ini mesti dekat, ya. Kalau safar tentu bajunya, ya, berdebu, ya. Safarnya dulu kan naik unta, berarti kalau orang safar bajunya juga kusut,
Namanya orang safar, kusut, terus berdebu dan seterusnya. Nah, karena bajunya putih, ini mesti orang sekitar sini deket ini, ya, gitu. Syadidu sawadis syari, rambutnya pun hitam legam. Kalau orang safar, ya, rambutnya acak-acakan, ya, tidak, ya, tidak rapih begitu. Nah, ini rambutnya hitam legam, rapih. La yura alaihi atharu safar. Tetapi satu sisi laki-laki ini tidak nampak, ya, kalau ia telah melakukan perjalanan. Tidak ada tanda-tanda kalau laki-laki ini telah menempuh safar, menempuh perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Tapi di satu sisi, ya, kami tidak ada satupun dari sahabat Nabi SAW mengetahui siapa laki-laki ini. Ya, artinya kalau dia penduduk kota Madinah, mestinya ada salah satu dari sahabat yang tahu. Tapi tidak ada yang tahu. Berarti ini laki-laki pendatang. Tapi kalau pendatang kok tidak ada tanda-tanda kalau dia, ya, baru datang dari safar. Qala fahadha minal ajaib, dan ini adalah satu keajaiban, sesuatu yang menunjukkan perkara yang mengherankan. Li'annahu law kana min ahlil balad, seandainya dia itu adalah penduduk, ya, kota Madinah, la'arafuhu, niscaya la'arafuhu, mereka para sahabat mengenal laki-laki tersebut. Fadalla ala annahu min kharijil balad, ya, karena tidak dikenal oleh seorang pun sahabat di kota Madinah, maka disimpulkan laki-laki ini berasal dari luar kota Madinah, ya. Walakin, akan tetapi, kalau dia dari luar kota Madinah, laisa alaihi atharus safar, tidak ada, ya, tanda-tanda kalau dia baru datang dari bepergian, ya. Orang yang datang dari bepergian itu kentara, meskipun bajunya rapi, tetap wajahnya menunjukkan ada raut kelelahan. Ya, namanya safar itu kit'atul minal azab. Kit'atul minal azab, ya. Bahagian daripada siksa, itu safar. Jadi meskipun pakaiannya rapi segala, tapi dari wajah tidak akan bisa disembunyikan kalau orang ini safar, lelah misalnya. Ya. Apalagi kalau sudah malam, antara sekali ngantuknya, kan begitu. Nah, siang saja ngantuk kalau sedang taklim. Ada nggak yang ngantuk? Qala li annal adata, karena sesungguhnya kebiasaan, annal musafir, kebiasaan orang yang sedang safar, yakunu sya'than, ya, keadaan orang yang safar itu sya'than, kusut masai, ya, rambutnya kusut, pakaiannya kusut, ya. Apalagi zaman dulu naiknya unta, ya. Kalau zaman sekarang mungkin masih bisa disetting pakaiannya rapi segala macam karena kendaraannya nyaman, ada AC-nya. Zaman dulu naik unta nggak ada AC-nya, ya, gitu. Kena debu, kena apa segala macam. Nah, itu diantaranya, sebagaimana di dalam hadis disebutkan ash'atha aghbara, ya, bahwasannya kusut masai berdebu, ya, orang yang tanda safar, kama fil hadis, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis, ya. Nah, ini terkait dengan kedatangan seorang laki-laki, ya. Kemudian sedikit faedah terkait dengan malaikat, ya. Ini pengetahuan tentang malaikat. Wa kana Jibril alaihissalam ya'ti ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghalib fi surati rajul. Nabi sering bila turun wahyu didatangi malaikat Jibril, maka malaikat Jibrilnya, ya, seringkali ghalibnya menampakkan seorang laki-laki, ya. Itu seringnya demikian.
Li'anna, kenapa? Li'anna bani Adam, karena manusia itu la yastati'una ru'yatal malak. Karena manusia itu tidak akan bisa melihat ya, sosok malaikat ala khilqatihil malakiyah, dalam bentuk aslinya malaikat. Dalam bentuk aslinya. Manusia tidak akan mampu untuk melihatnya. Ya. Fakana ya'ti fi surati rajulin, maka malaikat Jibril datang dalam bentuk seorang laki-laki. Ya. Hatta la yanfuran nasu minhu, sehingga manusia itu tidak lari ketakutan. Ya. Sebab kalau dalam wujud aslinya, membuat kaget, terkejut. Ya. Li'annal malaika la tadharu li bani Adam fi suratiha al-haqiqiyah. Karena sungguhnya malaikat itu ya, tidak menampakkan di hadapan manusia dalam wujud aslinya. Illa inda nuzulil maut, kecuali ketika seseorang dalam keadaan ya, ketika malaikat itu turun untuk mencabut nyawa. Ya. Awil azab, atau dalam rangka untuk menyiksa. Ya. Fa idza nazalal mautu awil azab, maka apabila ia turun, kematian itu akan menemui seseorang, artinya seseorang itu akan meninggal dunia atau akan menyiksa, waliyadzubillah, dhaharat al malaikatu, maka malaikat itu akan menampakkan ala suratihi, dalam bentuk wujud aslinya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala, ini berdasar firman Allah taala surah Al-Furqan ayat 22. Yauma yarawnal malaikata la busra yauma idzil lil mujrimin. Yauma yarawnal malaikah, pada hari itu mereka melihat malaikat. Ya. Melihat malaikat dalam wujud aslinya, dalam bentuk aslinya. La busra, tidak ada kegembiraan pada hari itu pada orang yang melihat malaikat dalam bentuk aslinya. Yauma idzin lil mujrimin, bagi pada hari itu bagi orang-orang yang berdosa. Nah, ini ketika orang yang berdosa itu akan dicabut nyawanya, melihat dalam wujud asli malaikat. Amma idza ja'u fi halatil amn, adapun apabila malaikat itu datang dalam keadaan aman, biasa, normal, fa innahum ya'tuna bi surati ma'lufatil linnas, maka malaikat itu akan datang dalam wujud manusia. Wallahu aqdarahum ala tasawwuri bisuwarin mukhtalifah, dan Allah ya, maha berkuasa ya, atas ya, bentuk malaikat ya, bentuk-bentuk malaikat yang dikehendakinya. Kemudian walam yaron Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril fi suratihil malakiyah illa marratain, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya hanya 2 kali saja. Itu ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril hanya dalam melihat Jibril dalam bentuk aslinya itu hanya 2 kali saja. Yang pertama fi Batha Makkah, yaitu di kota Makkah. Ya. Hinama stadda bihil karbu min adza qaumih, yaitu ketika kaumnya, ya, kaum Quraisy dalam hal ini bersikap kasar, memperlakukan kasar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ra'a Jibril fil ufqi ala suratihil malakiyah, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril di ufuk sana. Ufuk itu apa? Jadi kalau kita di padang pasir itu kan sejauh mata memandang hanya tinggal garis gini aja. Nah, itu namanya ufuk. Nah, di ufuk itu terlihat wujud malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat itu. Ya.
Yutam'inuhu wa yusabbiruhu ala ma yalqa. Untuk apa? Untuk menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberikan kesabaran pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi ya gangguan dari kaumnya tersebut. Nah, itu malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya. Yang kedua, ya, Ra'a Jibril fi suratihil malakiyah. Jibril menampakkan wujud aslinya Lailatul Mi'raj inda Sidratil Muntaha, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan Mi'raj. Ya, yaitu naik ya, naik dari Baitul Maqdis naik ke Sidratul Muntaha. Qala ta'ala, sebagaimana di dalam surat An-Najm ayat ke-13 dan 14, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan sungguh ra'ahu, Nabi SAW melihatnya, melihat malaikat Jibril, melihat malaikat Jibril. Ya, nazlatan ukhra, dalam pada waktu yang lain. Inda Sidratil Muntaha, ketika di Sidratul Muntaha. Gitu. Amma fi baqiyatil ahwal, adapun di dalam keadaan-keadaan yang lain, fakana ya'ti ila Rasuli sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat Jibril mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam fi surati rajulin, dalam bentuk seorang laki-laki. Min ahsanir rijal, ya, datang dalam keadaan menjadi seorang penampakan laki-laki dengan sebaik-baik laki-laki, artinya ganteng sekali, cakep sekali. Nah, itu Nabi SAW hanya 2 kali saja melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Ya. Dan pada umumnya malaikat Jibril kalau menyampaikan wahyu adalah dalam bentuk seorang laki-laki. Qauluhu, kemudian di dalam hadis disebutkan syadidu bayadith thiyab, berpakaian putih, bersih. Ya. Kenapa dikatakan syadidu bayad? Putih sekali. Syadid, putihnya tuh putih sangat, putih cemerlang. Ya. Itu. Kenapa dikatakan minan nadhafah? Karena bersihnya. Karena begitu bersihnya. Nah, karena begitu bersihnya sehingga putihnya itu putih, benar-benar putih, cemerlang. Ya. Wa qauluhu, dan kemudian dalam hadis itu disebutkan syadidu sawadis syari. Ya. Rambutnya hitam legam, yakni ya, karena apa? Fi suratin jamilatin, karena bentuk rambutnya itu indah, bagus. Ya. Rambutnya bagus. Ya. Jadi benar-benar tertata rapi. Ya. Wa fi hadza dalil, nah ini faedahnya. Ini faedahnya. Di dalam hadis ini ada dalil. Ya, ada dalil bagi kita, petunjuk bagi kita. Ala anna talibal ilmi. Ya, sesungguhnya bagi seorang penuntut ilmu, hinama yahduru ya, ila majlisil ilmi, ketika ia hadir di majlis ilmu, yang bagilahu ayyata jammala, hendaklah ia memperindah. Hendaklah ia memperindah penampilannya. Ya, kalau ada parfum pakai parfum, kalau ada baju ya bajunya yang memang baik lah, meskipun tidak harus baru ya, tapi baik ya, apa istilahnya, layak untuk dilihat orang ya. Jadi kadang-kadang kita ya dimanapun, kalau kita bisa berpenampilan lebih baik itu ya ahsan, artinya lakukan yang seperti itu ya. Kenapa demikian? Karena kadang-kadang begini, di dalam masyarakat kan ada orang-orang yang belum simpati dengan dakwah kita. Nah, belum simpati dengan dakwah kita. Nah, kita berusaha jangan sampai ada celah
untuk orang-orang yang belum simpati ini ada celah untuk menjelekkan dakwah. Oh itu tuh kelompoknya itu tuh yang bajunya begini. Ah itu kan menunjukkan untuk menjelek-jelekannya gitu loh. Nah, kalau bisa kita berpenampilan yang baik sehingga tidak ada celah untuk menjelekannya, ya sudah, kan itu lebih baik gitu. Oh, itu loh orang itu yang kalau misalnya ke kantor pakainya sendal jepit misalnya. Nah, itu kan sebenarnya celah gitu. Nah, kalau kita bisa misalnya ada sepatu, pakai sepatu ya apa salahnya gitu. Untuk menutup lisan orang yang berpenyakit hatinya kepada dakwah itu. Nah, itu diantaranya. Jadi kalau kita bisa melakukan itu, ya lakukan. Itu lebih baik untuk menjaga. Ya. Jangan sampai karena perbuatan kita misalnya, kemudian ya karena perilaku kita, tindakan kita, ya, kemudian yang dicerca adalah dakwah itu sendiri. Nah, di sini faedahnya adalah hendaklah orang yang hadir di majelis ilmu, artinya kita dididik, ya. Tidak hanya di dalam majelis ilmu saja, di semua tempat bila perlu, ya. Bila hadir, kita hendaklah ya yatajammal, hendaklah berhias, ya, berpenampilan yang elok, yang pantas, berpenampilan yang pantas. Wa ayyatiya bi suratin nadhifatin jamilatin, hendaklah ia datang ke majelis ilmu itu dalam bentuk nadhifah, dalam bentuk pakaian yang bersih, dalam bentuk jamilah, pakaian yang indah, ya. Li'anna Jibril ja'a mu'alliman wa muta'alliman, karena Jibril itu datang di hadapan Nabi SAW berperan sebagai ya, orang yang mengajari dan sebagai orang yang diajari. Paham maksudnya? Jibril datang di hadapan Nabi SAW ya, mu'alliman wa muta'alliman. Beliau sebagai mu'allim, sebagai orang yang mengajari, juga sebagai orang yang diajari. Yang mengajari apa? Jibril bertanya, akhbirni anil Islam. Kan itu. Orang yang mengajari kan biasanya mengajukan pertanyaan. Ya. Tetapi kemudian diajari dengan apa? Nabi SAW menjelaskan tentang Islam. Nah, berarti kan diajari Jibril. Nah, itu. Jadi perannya dua di situ. Ya, Jibril di hadapan Nabi SAW berperan sebagai orang yang mengajari, tapi juga yang diajari. Wa min dzalika, karena itulah annahu 'allamahum, ya. Jibril memberikan pelajaran kepada mereka, kepada para sahabat. Kaifa ya'tuna ila majlisir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seharusnya, bagaimana semestinya ketika seseorang itu datang ke majlis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Li'anna majlisal ilm, karena majlis ilmu itu majlis waqar, ya, karena majlis ilmu itu adalah majlis yang mulia, majlis yang memiliki kehormatan, kewibawaan, gitu. Waliqa'u bir Rasul, dan bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, waliqa'u bil ulama, dan bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam artinya bertemu dengan orang yang berilmu, ya. Yang bagi ayyakuna lahu isti'dadun, karena itulah ketika akan bertemu dengan orang yang memiliki ilmu, hendaklah ia isti'dad, mempersiapkan diri. Hendaklah ia mempersiapkan diri. Wa ijlalul ulama matlubun, karena itulah dituntut untuk memuliakan para ulama, ya. Li'annaka idza lam yujilli al-alim, ya, karena sesungguhnya apabila tidak memuliakan seorang alim atau seorang yang berilmu, wa tahtarimhu, ya, dan tidak menghormatinya, lam tastafid min ilmihi, niscaya dia tidak akan mendapatkan faidah dari ilmunya. Nah, itu pentingnya hadir di majelis ilmu, yaitu dengan
menghormati orang yang mengajarkannya. Faqauluhu, kemudian di dalam hadis disebutkan fajalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian laki-laki itu duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fihi, ya, di dalam hadis ini mengandung pelajaran adabun, yaitu adab. Li talibil ilmi, untuk seorang pelajar, untuk seorang penuntut ilmu, minha, diantaranya adabnya itu awalan, yang pertama, annahu yatajammalu fi hayatihi wa suratihi, hendaklah ia berhias, ya, menampilkan penampakan yang baik, ya, yang baik, yang elok, yang indah, ya. Tsanian, yang kedua, annahu yajlisu amamal muallimi muqbilan alaihi, hendaklah ia duduk di depan orang yang mengajarinya, muqbilan, dengan menghadap orang yang mengajarinya. Liyatalaqqa minhu al-ilma, agar ia mendapatkan talaki ilmu, agar ia mendapatkan apa? Faedah ilmu. Wala yu'ridu anhu, tidak kemudian tidak kemudian berpaling dari orang yang menyampaikan ilmu. Au yaltafit, atau menoleh, ya, menoleh dari orang yang menyampaikan ilmu. Au yamzah, atau bergurau misalkan. Au yansyagil, atau punya kesibukan lain, ya, kesibukan lain, ya. Kalau dulu kan ada pulpen pilot, ya. Pulpen pilot itu kan suka cetrak kan gitu kan, punya kesibukan lain. Itu maksudnya, itu diantara bentuk kesibukan, ya, kesibukan seorang penuntut ilmu, ya, dia sambil, ya, itu refleks sebetulnya, itu sebenarnya refleks gitu. Bal yakunu muqbilan 'alal muallim bi jismihi wa bi fikrihi, maka ia harus menghadap kepada orang yang mengajar, ya, bi jismihi, dengan jasad, dengan tubuhnya, menghadap benar-benar tubuhnya, wa bi fikrihi, dan pikirannya juga, ya. Tidak hanya tubuhnya saja menghadap, tapi pikirannya safar kemana-mana, jalan-jalan kemana-mana, ya. Nah, bukunya di depannya tidak ditulis-tulis karena pikirannya sedang ngelamun kemana-mana. Nah, itu juga, ya, bukan adab seorang talibul ilm, gitu. Qauluhu, kemudian fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, ay asnada Jibril rukbatai ila rukbatai an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Jibril, ya, menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muqabilan lahu, itu menunjukkan seorang penuntut ilmu dengan orang yang mengajarinya berhadap-hadapan. Muqabilan lahu wa qariban minhu, satu berhadap-hadapan dan satu mendekat, ya, tidak berjauhan. Fa asnada rukbatai ila rukbatai kan berarti bersentuhan lutut satu dengan lutut satu, itu artinya dekat, ya. Mana kalau jauh tidak akan bisa bersentuhan. Jadi karena bersentuhan itu menunjukkan dekatnya, dan bersentuhan satu dengan lainnya itu berhadap-hadapan, ya, tidak tidak membelakangi. Wa fi hadza, maka di dalam perkara ini ada faedah, anna talibal ilmi, sesungguhnya penuntut ilmu itu yaqrubu minal muallim, dia mendekat ke orang yang mengajar, kepada muallimnya, kepada pengajarnya. Litakunal faidatu muttasilatan, agar ia mendapatkan faidah yang secara langsung bersambung, ya, bisa langsung diterima. Ammal ba'id, adapun jika penuntut ilmu itu jauh dari orang yang menyampaikan ilmu, fa innahu qad la yasma', bisa jadi dia tidak mendengar apa yang disampaikan oleh pengajarnya, ya. Oleh orang yang menyampaikan ilmunya, bisa jadi tidak mendengar. Kenapa? Karena jauh, ya. Jaraknya jauh. Wa idza sami'a, dan kalaupun mendengar,
qad la yastaudihus saut, bisa jadi suaranya tidak jelas karena jauhnya. Ya, namanya jauh kan suaranya, jadi mungkin kalau yang paling depan bisa mendengar jelas sekali, tapi yang belakang ya tidak jelas. Fa idza kana qariban, bila penuntut ilmu itu dekat dengan orang yang mengajarnya, fa innahu yasma'u, maka dia akan mendengar, wa yastaudihu sauta tamaman, dan dia akan mendengar suara yang mengajarnya itu suara yang jelas sempurna. Ya, suaranya jelas terdengar sempurna. Wa qad kana as-sahabah radhiyallahu anhum, dan para sahabat semoga Allah meridhai mereka, yuhdiquna bin nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengitari nabi. Nah, jadi para sahabat itu kalau membentuk majelis ilmu, nabi berada di tengah, para sahabat melingkar begitu. Ya. Wa yaqrabuna minhu, dan mendekat. Waqta talaqihimul ilma anhu sallallahu alaihi wasallam, ketika ilmu itu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Qauluhu wa wada'a kafaih, kemudian meletakkan kedua telapak tangannya. Ai wada'a Jibril kafaih, yaitu Jibril meletakkan kedua tangannya ala fakhidhaih, ai ala fakhidhai Jibril, yaitu meletakkan kedua telapaknya di kedua paha Jibril. Wa hadza fihi, dan ini mengandung pelajaran, annal muta'allima, sesungguhnya orang yang muta'allim, ya, yang sedang dalam belajar, yang bagi ayyakuna bisuratin hadiatin muaddabatin, hendaklah orang yang belajar, artinya penuntut ilmu itu, bisuratin, dalam bentuk hadiatin, dalam keadaan tenang, ya, kan dalam keadaan tenang, muaddabatin, dan keadaan muaddabah, dalam keadaan beradab, tenang beradab, ya, tidak tidak membuat satu gerakan-gerakan yang akan memancing orang lain untuk kemudian, ya, konsentrasinya buyar misalnya, ya, konsentrasinya ambiar. Wala yukthira minal harokat, jangan banyak-banyak melakukan gerakan. Au minal iltifati, ya, jangan sering menoleh. Au minasyawagil, atau kesibukan-kesibukan lain. Allati tusgiluhu an talaqqil ilm, yang akan menyibukkan, ya, menjadikan yang disibukkan dari menuntut ilmu tersebut, dari penyampaian ilmu tersebut. Nah, ini diantara adab-adab yang bisa kita petik dari hadis Jibril, adab-adab menuntut ilmu dari hadis Jibril. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.